Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya sengaja merecord materi ke pertemuan keempat ini. Saya akan online, jadi teman-teman bisa melihat di YouTube. Nanti saya akan upload ke YouTube. Namun memang saya tidak bisa merecord untuk video cam-nya karena memang ada sedikit kerusakan di device saya. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah Software Requirement Specification atau SRS ya. Nah, di sini kita akan bahas sebelumnya, coba kalian lihat ada related knowledge berkenaan dengan business analyst, business process analyst. Nah, jadi sebentar saya akan perlihatkan dulu pointernya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini ada related knowledge ya, atau ilmu yang berhubungan, pengetahuan yang berhubungan dan berkenaan dengan RPL ya. Nah, jadi di bisnis analis, di sini ada bisnis analis ini, kalau saya akan breakdown ya. Jadi dia melakukan analisis bisnis dengan konsep SI misalnya. Nah, jadi kita anggap saja bisnis analis ini ya bertugas untuk menganalisis bisnis proses dan menghasilkan dengan konsepnya sistem informasi. Nah, dari sini nanti coba teman-teman lihat di sini ada di keduanya bisnis proses analis. Nah, kalau di bisnis proses analis ini lebih ke bagaimana sih menciptakan sebuah sistem informasi pada bisnis proses yang berjalan. Jadi ini sama halnya dengan bisnis proses improvement ya. Bisnis proses improvement yang nanti outcome-nya adalah sistem informasi yang ada di perusahaan itu ya, hasil dari bisnis proses improvement. Ini tugas dari bisnis proses analis itu ya. Outputnya adalah mengeluarkan sebuah RPL, sebuah rekayasa perangkat lunak. Nah, apa bedanya dengan proyek manajemen sistem informasi? Nah, proyek manajemen adalah menjalankan sebuah konsep atau sebuah tugas yang telah dilakukan oleh bisnis proses analis. Jadi outputnya adalah RPL. Jadi apa yang dianalisa oleh bisnis analis, nah dia adalah outputnya adalah memunculkan atau menemukan sebuah konsep sistem informasi yang harus diciptakan. Nah, setelah bisnis analis dia tidak mengerti mengenai TI-nya, nanti si bisnis analis bekerja sama dengan bisnis proses analis. Jadi di bisnis proses analis menganalisis proses yang ada di perusahaan dan bagaimana menciptakan sistem informasi berkenaan dengan bisnis proses yang ada. Sehingga nanti keluarlah outputnya adalah rekayasa perangkat lunak. Dari rekayasa perangkat lunak ini yang sudah diciptakan atau sudah dianalisis oleh bisnis proses analis, maka jadilah sebuah proyek sistem informasi. Nah, di proyek sistem informasi ini outcome-nya adalah RPL, rekayasa perangkat lunak. Bagaimana merekayasa perangkat lunak hasil dari bisnis proses analis dan bisnis proses dan bisnis analis ini. Oke, jadi saling menyambung ya. Nah, kalau kita lihat di dokumen, kalau di RPL ya yang kalian pernah pelajari bahwa software requirement specification atau proposal itu adalah outputnya. Output sebuah dokumen dari rekayasa perangkat lunak adalah SRS atau software requirement specification, di mana kalau kita bilang itu proposal ya. Dan RPL ini untuk di kelas sekarang saya akan larikan atau saya akan masukkan kepada tugas menyusun skripsi bab 4. Jadi sangat berdekatan keilmuannya. Jadi biar teman-teman sekalian paham mengenai bagaimana menyusun skripsi untuk bab 4-nya, saya akan alihkan RPL ini sebagai susunan skripsi untuk bab 4. Di mana memang kalau secara keilmuan RPL ini outputnya adalah SRS, Software Requirement Specification. Tapi untuk semester ini saya akan arahkan menjadi sebuah skripsi bab 4. Di mana sama-sama di skripsi bab 4 juga ada yang harus dipelajari, termasuk yang saya jelaskan sebelumnya. Di mana yang saya jelaskan sebelumnya adalah
Di bab 4 itu ada bisnis proses, di situ usulan barunya apa, nanti dia menyusun juga secara UML bagaimana dia use case-nya, bagaimana dia um, desain covernya ya, dan bagaimana dia juga kamus datanya di situ dijelaskan. Nah, sama seperti SRS pun itu dijelaskan di situ. Ya, dijelaskan di SRS sama persis seperti bab 4. Makanya untuk perkuliahan semester ini saya akan arahkan outcome dari RPL ini adalah skripsi bab 4, di mana memang sebelumnya saya selalu menjelaskan outcome dari RPL itu adalah SRS ya. Nah, kalau di project management di sini outcome-nya adalah project charter, di mana project charter sama seperti proposal juga ya, isinya pun memang adalah detail dari project management ya, di mana yang kalian sempat pelajari di situ ada 9 knowledge area yang memang harus masuk kepada project charter, termasuk ada inisiasi project sampai dengan project itu diatur secara waktu dan diatur juga secara costing. Itu di project management. Nah, di bisnis proses analis ini nanti keluarnya adalah SRS juga sama ya, software requirement specification. Karena di bisnis proses analis itu paling sering muncul di bisnis proses analis adalah sebuah terobosan baru untuk menciptakan sistem informasi di dalam menganalisa sebuah bisnis proses analis ya. Jadi dia mengeluarkan sistem informasi ya, dan itu sangat dekat, dan memang trennya ke situ sekarang. Jadi tren sekarang adalah bagaimana menciptakan sistem informasi dengan tujuannya pendekatan kepada efektif, efisien, dan efektif, efisien ya, sehingga prosesnya bagus ya. Oke, itu adalah awalan yang saya jelaskan berkenaan dengan related knowledge berkenaan dengan tiga mata kuliah ini: business analyst, business process analyst, dan project management system informasi. Oke, itu dulu. Kita masuk ke halaman berikutnya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya di sini ada penjelasan mengenai software requirement specification di SRS. Jadi SRS adalah sebuah spesifikasi kebutuhan untuk sebuah sistem perangkat lunak. Ya, SRS adalah sebuah spesifikasi kebutuhan, ya, spesifikasi kebutuhan untuk sebuah sistem perangkat lunak. Jadi spesifikasi kebutuhan itu yang tertuang dalam SRS itu untuk sistem perangkat lunak. Dokumen yang dibuat ketika sebuah perangkat lunak akan dikembangkan. Nah, jadi SRS itu adalah dokumen yang dibuat ketika sebuah perangkat lunak akan dikembangkan. Lalu di dalamnya terdapat detail penjelasan dari keseluruhan aspek dari sebuah perangkat lunak. Ya, itu. Jadi SRS itu adalah di dalamnya terdapat detail penjelasan dari keseluruhan aspek dari sebuah perangkat lunak. Nah, jadi jelas ya. Jadi SRS itu adalah isinya itu adalah kebutuhan perangkat lunak ya, SRS itu. Nah, tidak ada bedanya dengan skripsi bab 4. Skripsi bab 4 juga sama. Detail kebutuhan perangkat lunak. Di mana kalian kalau di skripsi itu kalian adalah di skripsi itu kalian itu membuat terobosan ya. Tentunya terobosan sistem informasi yang kalian buat nanti di skripsi itu adalah hasil analisa dari proses business improvement ya. Secara tidak sadar kalian telah melakukan business process improvement atau BPI ya, di mana konsep atau prinsip dari BPI adalah prinsipnya adalah efektif, efisien, dan adaptif ya. Efektif adalah mengefektifkan sebuah proses ya, efisiensi itu adalah mempersingkat waktu, dan adaptif adalah sistem akan terbuka ya. Oke, coba kita lihat sini. Nah, ini efektif ya. Efektif adalah menghasilkan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sedangkan efisiensi adalah meminimalisasikan penggunaan sumber daya. Jadi meminimalisasikan sumber daya perusahaan dan mengeliminasi birokrasi.
dan adaptif adalah fleksibel terhadap perubahan lingkungan bisnis. Nah, jadi dengan adanya RPL, jadi kalian sudah melakukan business process improvement atau BPI, di mana konsepnya yang tadi 3 tadi, efektif, efisien, dan adaptif, ya. Nah, outcome atau output dulu ya, bukan outcome ya. Jadi bedanya output sama outcome adalah kalau output itu hasilnya, ya ini hasilnya, gitu. Jadi tidak digunakan dan tidak seterusnya berguna. Tapi kalau outcome itu seterusnya berguna. Contoh, kalau dokumen itu sebutnya output, tapi kalau sistem informasi itu sebutnya outcome. Karena sistem informasi akan digunakan terus, bermanfaat gitu selama digunakan oleh user, ya sistem itu terus akan berguna. Jadi outcome. Nah, balik lagi ke SRS, berarti pada skripsi bab 4 kalian juga telah melakukan BPI, telah melakukan business process improvement. Nah, di business process improvement itu ya dibuatlah skripsi bab 4 karena tujuan kalian adalah untuk melewati fase tugas akhir dari perkuliahan sehingga kalian mendapatkan gelar sarjana dengan melewati fase skripsi. Tapi kalau di BPI di lapangan sebenarnya di real atau aktual dari pekerjaan itu ya masuknya nanti ke SRS. Dan SRS itu bisa diciptakan oleh IT atau konsultan IT, ya. Jadi kalau kalian nanti memang punya kesempatan menjadi seorang IT, punya kesempatan menjadi konsultan IT, kalian harus membangun sistem. Dan membangun sistem dari perusahaan yang ditugaskan kalian, itu berarti kalian harus membuat sebuah proposal. Nah, proposal itu adalah sebuah SRS. Nah, SRS itu yang harus dilihatkan ke stakeholder. Siapa stakeholdernya? Stakeholdernya adalah pimpinan perusahaan atau pimpinan bisnis unit yang memang membutuhkan jasa kalian, gitu. Nah, oke, kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di sini ada software requirement spesifikasi, dokumen software requirement spesifikasi itu SRS ya, atau ada juga yang bilang SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini jadi kalau di bahasa Indonesia kan, atau mungkin familiar dengan bahasa Indonesia yang biasa menciptakan ini, ada juga yang bilang bahwa SRS itu adalah SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Tapi ada juga yang sering menggunakan kata-kata SRS atau software requirement spesifikasi. Sama, intinya adalah spesifikasi dari detail rencana yang akan dibuat sebuah sistem informasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Apa sih SRS dan apa sih SKPL? Kita lihat poin 1, ya, kita akan lihat 3 poin. Poin 1 adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dilakukan oleh perangkat lunak, tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Ya. Kedua, mencantumkan deskripsi perangkat lunak dengan lingkungannya, mencakup antarmuka, untuk perangkat proses, perangkat lunak, dan komunikasi dengan pemakai. Poin ketiga adalah SRS umumnya dikembangkan bersama oleh calon pengguna atau para pengembang sistem atau perangkat lunak. Jadi SRS itu umumnya dikembangkan bersama-sama oleh user atau calon user dengan pengembang. Jadi saya ambil contoh gini. Misalnya sebuah perusahaan, ya, dia mempercayakan ke sebuah konsultan, ya, konsultan itu misalnya saya konsultannya, dan saya ditunjuk untuk coba dong dianalisa apakah bisnis proses saya itu bisa lebih efektif dan efisien nggak dengan sistem yang adaptif gitu. Kalau misalnya lebih efektif dan efisien, silahkan untuk direview dan nanti info ke saya tentang outputnya. Nah, itu baru satu tugas tuh, konsultan bisnis proses. Kalau saya sebagai konsultan yang memang mencakup dua tugas, ya. Tugas pertama adalah
mereview atau melakukan analisa terhadap bisnis proses, apakah bisnis proses itu bisa diefektifkan dan efisiensikan. Lalu kedua, setelah bisnis proses itu dianalisa, keluarlah sebuah hasil analisa yang bisa meminimais cost, meminimais biaya, atau juga mempersingkat pekerjaan sehingga bisa melakukan pekerjaan dengan hemat sumber daya. Ya, misalnya ada proses bisnis di sebuah perusahaan yang sehari-hari itu untuk mengirimkan barang. Misalnya gini, perusahaan itu dia misalnya mengirimkan barang ke perusahaan B, ya, karena memang perusahaan tersebut anggaplah perusahaan jasa yang memang perlu melakukan itu, ya, setelah dia membuat tujuan bahwa dia akan menulis mungkin sebelumnya dia manual gitu kan, membuat pengiriman barang ke sebuah perusahaan lain dengan menggunakan format Excel misalnya. Sudah di format Excelnya, tinggal ketik aja, tinggal ketik print, ya. Tapi secara historis dia tidak punya historis, ya. Nah, secara sistem dia lama karena Excel harus membuka dulu, create dan sebagainya. Nah, akhirnya si bisnis proses analis itu menemukan, oh ternyata ini bisa dikembangkan menjadi sistem informasi yang lebih cepat, ya. Bisa dikembangkan menjadi sistem informasi, bisa hemat waktu, ya, bisa punya histori, ya. Jadi surat-surat yang keluar itu ada historinya, ada historicalnya, ada lognya, sehingga bisa bermanfaat buat kedepannya untuk tracking. Lalu biasanya dilakukan oleh beberapa orang, sekarang dengan satu orang, ya. Jadi filenya awalnya berbeda-beda, Excelnya sekarang jadi satu format dengan sistem informasi. Nah, itu adalah sebuah terobosan dari bisnis proses analis. Nah, si bisnis proses analis sampai situ dia belum paham bagaimana caranya. Akhirnya si bisnis proses analis itu bekerja sama dengan teknologi informasi atau konsultan IT-nya, ya. Kalaupun memang saya bertugas sebagai konsultan IT juga, nah, kalaupun saya sebagai petugas konsultan IT juga, jadi saya akan bergerak berdasarkan hasil analisa dari bisnis proses tersebut. Akhirnya saya akan coba membuat SRS atau SKPL. Saya akan coba menganalisa koordinasi dengan user, mencari informasi seperti apa sih pekerjaan membuat surat pengiriman itu, sehingga dengan informasi yang akurat dari user, ya, maka saya akan coba menyimpulkan apa sih sebenarnya kebutuhan user tersebut dan bagaimana sih saya tuangkan ke dalam sebuah sistem informasi, sehingga jadilah sebuah sistem informasi dan dimasukkanlah ke sebuah SRS. Begitu. Kita lihat ke halaman berikutnya, ya. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat SRS. Ini faktor-faktornya, ya. Yang pertama adalah faktor-faktornya adalah satu, untuk siapa sih perangkat lunak itu dikembangkan. Nah, ini yang harus dilihat dalam membuat sebuah SRS itu, perangkat lunak itu dikembangkan untuk siapa, ya, untuk level apa. Kalau untuk siapa itu bisa untuk user, kalau untuk level siapa itu untuk levelnya apa, level manajerial, level top level management, atau middle management buat jajaran manajer, supervisor, atau mungkin memang levelnya level paling bawah, ya, top level, middle level, atau level lower, ya, paling bawah itu staff atau user langsung yang menjalankan sistemnya. Itu untuk siapa perangkat lunak dikembangkan, ya. Kedua, siapa yang menyediakan dana, ya, stakeholder yang menyediakan dana. Apakah yang menyediakan dana itu misalnya dari bisnis unit tersebut, manajernya, ya, yang memang dapat anggaran atau budget dari perusahaan tersebut, atau secara besar ini adalah misi dari perusahaan,
sehingga yang menyediakan dana itu langsung dari presiden direkturnya misalnya gitu ya. Terus kepada siapa proposal pengembangan? Nah, di sini ada poin pertanyaan lagi. Kepada siapa proposal pengembangan akan diberikan? Nah, ini SRS itu nanti kalau sudah jadi, sudah rapi, kan harus diserahkan, harus bisa dipahami sama orang yang akan kita serahkan. Ya, kalau misalnya presidir, ya itu disebut stakeholdernya adalah presiden direktur. Ya, kalau memang dibutuhkan oleh manajer, ya itu stakeholdernya manajer gitu. Jadi kepada siapa proposal itu dikembangkan? Ya, jadi kalau saran saya sih, kepada siapapun proposal ini akan diserahkan, kita harus memberikan proposal yang mudah dimengerti. Kita harus bangun atau buat SRS itu atau SKPL itu harus mudah dimengerti, mudah dipahami, dan didesain khusus prototype sistemnya itu sehingga mereka tertarik dengan apa yang kita tuangkan dalam SRS. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, yakinkan calon pengguna bahwa perangkat lunak yang akan dibuat memang dibutuhkan. Nah, untuk meyakinkan calon pengguna bahwa perangkat lunak yang akan dibuat memang dibutuhkan, berarti kita harus membuat sebuah SRS itu yang informatif. Sebuah SRS itu yang informatif, yang komunikatif, ya. Nah, bagaimana cara membuat SRS yang informatif dan komunikatif? Kita coba lihat, ya, apakah stakeholder yang memang bekerja sama dengan kita itu, dia mindsetnya apakah orang sistem informasi atau bukan. Kalau orang sistem informasi, tentunya semua SRS dia mau paham kalau orang sistem informasi. Tapi kalau orang bukan orang sistem informasi, dia maunya sistemnya bagus, dan bagaimana cara memberikan mempresentasikan SRS itu ke mereka. Berarti kita harus mendesain sehingga mungkin prototype sistemnya atau desainnya itu harus benar-benar menggambarkan seperti sistem sebenarnya. Jadi dibikin mockup dulu, dibikin prototype, sehingga sistem yang akan dijalankan nanti sama dia itu benar-benar kita akan bikin sebuah sistem yang memang untuk mockupnya ya, untuk sehingga mini sistem itu akan bermanfaat buat dia sehingga dia bisa membaca sistem itu. Ya, jadi running sistem itu dari A sampai Z-nya bisa ketahuan. Ya, gitu. Hanya mockupnya aja, hanya sistem awalnya aja gitu. Prototype aja lah gitu. Ya, itu adalah untuk siapa perangkat lunak itu dikembangkan. Kita lihat coba poin 3 ini, masalah apa yang akan diselesaikan dengan kehadiran perangkat lunak yang baru? Masalah apa yang akan diselesaikan dengan kehadiran perangkat lunak yang baru? Jadi kalau tadi saya contohkan, tadinya membuat surat jalan ya dengan Excel, dengan aplikasi spreadsheet, dengan aplikasi yang kita bangun, artinya yang bisa diselesaikan adalah cara membuat surat jalan lengkap, cara membuat surat jalan yang detail, cara membuat surat jalan yang memang terkonsep dengan baik, ada database-nya, bisa di tracking, dan bisa menjadi sebuah sumber informasi kalau misalnya dibutuhkan pembuktian. Jadi kalau misalnya emang perusahaan tersebut ada ISO ya, ada standar mutunya ya, 9001/2018, mungkin 2015, mungkin mereka data atau detail dokumen tersebut bisa dijadikan sebuah bukti bahwa memang sudah ada surat jalan sebelumnya gitu. Jadi bagus sekali kalau kita bisa menjelaskan itu kepada stakeholder yang diminta. Nah, ini yang kalau di sini masalah apa yang diselesaikan, coba kita lihat di sini poin berikutnya. Seorang analis perlu berpikir dengan seksama, masalah apa yang diselesaikan dengan kehadiran perangkat lunak tersebut. Ini jadi kalau seorang analis perlu berpikir dengan seksama masalah apa yang akan diselesaikan dengan kehadiran perangkat lunak adalah bagaimana menjelaskan bahwa perangkat lunak atau sistem informasi tadi berkenaan dengan surat pengiriman ya, surat pengiriman yang tadinya mungkin di-create dengan spreadsheet, sekarang akan diciptakan sebuah sistem informasi. Nah, itu harus dijelaskan kepada stakeholder yang memang bekerja sama dengan kita. Jadi kita harus berpikir bagaimana
bisa menjelaskan sistem itu dan apa manfaatnya, apa benefitnya dari surat jalan itu. Jadi didetailkan, termasuk tadi untuk ISO juga, untuk evidence ISO, untuk tracking, yang pasti yang paling penting untuk tracking. Lalu untuk kemudahan artinya tidak harus meng-create Excel, mencetak, sedangkan cetak di Excel itu atau di Speech itu harus di layoutnya harus di setting dulu dan sebagainya. Tapi dengan sistem informasi, pada saat sudah mengklik menu dan menginput sebuah surat jalan gitu kan, sehingga dengan sekali klik tombol button print dia bisa langsung mencetak gitu, dan itu akan sangat mudah. Artinya kemudahan itu yang akan diceritakan kepada stakeholder terkait dengan perangkat lunak yang kita adakan. Nah, lalu poin berikutnya harus diingat, komputer hanya alat bantu. Komputer tidak dapat memecahkan semua masalah yang ada pada suatu perusahaan. Nah, artinya gini, kita juga harus menjelaskan kepada stakeholder, pada saat sistem informasi sudah jadi, kita akan menjalankan fase training. Kita akan menjalankan fase training. Nah, di fase training itu, kita akan memberikan penjelasan kepada user bagaimana sih menggunakan sistem informasi atau RPL, hasil dari outcome RPL ini. Jadi sistem informasi atau sistem surat jalan atau aplikasi surat jalan tersebut yang kita sudah create, yang kita akan nanti akan jalankan, akan dibuat itu, bahwa itu adalah hanya sebuah sistem. Tanpa konsisten dari usernya, dia tidak akan jalan. Artinya, training harus dilakukan. Nah, nanti pada saat di SRS harus dimasukkan juga tuh fase trainingnya. Fase training berapa lama sih training sehingga user bisa mengerti tentang alur sistem ini. Bagaimana sih user bisa mengerti dan paham bagaimana menjalankan sistem ini. Dan bagaimana sih membackup dari data database yang ada. Nah, itu user harus dijelaskan, harus di training sehingga nanti dengan konsistensi menjalankan itu user akan paham kegunaannya. Sehingga dengan akan paham kegunaan, mereka akan menjalankan aplikasi ini. Tentunya kalau ada proses ISO di perusahaan tersebut, bisa dikoneksikan, direlate dengan prosedur mutu berkenaan dengan proses pembuatan surat jalan, sehingga mau tidak mau mereka harus jalankan proses ini. Jadi mereka harus jalankan proses ini mau tidak mau, dan karena bagus juga harus jalankan, ya kan, karena memang kebutuhan ISO juga, kalau tidak akan finding gitu. Nah, itu poin-poinnya. Jadi kita memang harus mengetahui semua berkenaan dengan bagaimana sih menjelaskan kepada stakeholder tentang bagusnya, wow-nya aplikasi yang kita buat, ya, dan bagaimana related dengan standar mutu yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi itu harus kita kembangkan, harus kita pikirkan bagaimana sih menjelaskan itu semua kepada stakeholder, terutama orang yang memang yang meminta aplikasi itu atau meminta bantuan kepada kita, kepada konsultan untuk menciptakan sebuah sistem informasi, ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di slide ini faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan SRS. Nah, ini faktor-faktornya ya. Di sini poin 4 di mana perangkat lunak akan diimplementasikan. Nah, di mana perangkat lunak itu akan diimplementasikan gitu kan. Jadi turunannya adalah karakteristik, ya, di sini kalian bisa lihat karakteristik yang berbeda terhadap kebutuhan calon pengguna akan mempengaruhi model dan desain perangkat lunak yang dikembangkan, termasuk implementasi di lapangan. Ya, jadi karakteristik yang berbeda terhadap kebutuhan calon pengguna akan mempengaruhi model dan desain perangkat lunak yang dikembangkan. Nah, itu ya. Jadi seorang analis ya. Jadi software analisnya itu, karena kan fase customer requirement itu berarti kan sistem analis yang bekerja tuh, mencari informasi bagaimana sih sistem yang berjalan sekarang dan bagaimana sih akan menciptakan sebuah sistem yang memudahkan mereka kan gitu ya. Itu kan si sistem analisnya harus benar-benar menganalisa. Nah, kalau ada pertanyaan di mana perangkat lunak akan diimplementasikan, misalnya gini, surat jalan itu misalnya dia akan mengirimkan barang-barang.
Artinya, untuk memudahkan pekerjaan buat surat jalan itu pun harus dimudahkan. Misalnya, jangan menggunakan keyboard untuk diketik nama-nama surat jalan tersebut, nama-nama barang tersebut, tapi dia lebih baik dikasih fitur yaitu scanning barcode. Jadi setiap barang yang Anda kirim itu harus di-scan dengan barcode, sehingga setelah scan barcode otomatis barang itu masuk dan detailnya masuk kepada detail surat jalan tersebut. Ya, jadi kalau kita jelaskan contoh yang tadi awal saya jelaskan surat jalan, nah sampai sekarang pun kita akan menggunakan contoh surat jalan. Jadi kalau ada pertanyaan di mana perangkat lunak akan diimplementasikan, jadi user akan dimudahkan dengan menembak atau melakukan scan barcode, sehingga dengan menembak scan barcode itu, jadi semua database barang sudah muncul dan dengan mudah mereka akan mencetak surat jalan tersebut dengan minimize kesalahan ketik gitu ya. Jadi itu poin 4-nya. Nah, sekarang poin 5 sekarang. Kapan perangkat lunak yang baru sudah bisa harus jalankan? Ya, kita lihat turunannya di sini di poin 5A ya. Para pengembang harus memperhatikan kapan waktu dimulainya pengerjaan proyek pengembangan perangkat lunak baru dan kapan waktu perangkat lunak tersebut sudah harus dikembangkan. Nah, ini. Jadi, kalau ada pertanyaan kapan perangkat lunak harus dijalankan, saya teringat ada contoh selain ini ya. Ada contoh selain dari surat jalan. Kita simpan dulu contoh surat jalan tadi. Saya akan contohkan misal gini. Saya akan contohkan waktu itu sebuah perusahaan yang perangkat lunaknya sempat saya kembangkan ya. Itu di sebuah perusahaan manufaktur, dia meminta untuk mengembangkan sistem informasi penggajian. Ya, sistem informasi penggajian. Nah, mereka meminta konsultan IT ya, untuk membuat sebuah sistem informasi viral bukan viral ya, kalau viral ya, viral. Sistem informasi viral itu harus dibuat nih. Nah, cuman saya tanya, ini Bapak meminta saya di pertengahan tahun itu bulan Juni ya. Di Juni meminta saya untuk membantu Bapak untuk membuat sebuah aplikasi penggajian. Nah, aplikasi penggajian itu kapan dijalankan? Nah, ini kan kapan perangkat lunak itu harus dijalankan, artinya mau per kapan gitu loh. Karena nanti akan terkoneksi atau relate dengan pajak. Karena pasti sebuah sistem informasi payroll akan berhubungan dengan pajak. Sebuah sistem informasi payroll akan berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan sistem lamanya. Nah, sistem lama seperti apa? Kita akan pelajari sistem lama. Artinya pada saat tepat harusnya sistem itu dijalankan di awal tahun. Jadi tahun 2000 misalnya tahun 2022 ini mereka akan request untuk pembuatan sistem baru payroll ya. Jadi sekarang itu harus sudah dimulai. Dan tahun 2023 itu Januari baru kita mulai. Jadi cut off-nya itu per Desember. Nah, cut off-nya per Desember. Nah, di cut off Desember pun itu pun harus di running 2 sistem dulu. Trial selama 2 bulan lah. 2 bulan trial apakah ada error apa enggak di sistem baru. Kalau di sistem baru sama dengan sistem lama hasilnya, artinya memang ada enggak ada error ya. Jadi mulus aplikasinya. Nah, jadi waktu itu saya lagi kembangkan bagaimana sih membuat sistem penggajian di mana sekarang slip gaji itu jangan hard copy lagi deh. Kalau hard copy itu kan nanti akan banyak cost mengenai kertas ya. Jadi kita akan paperless nih. Kita akan buat sistem penggajian dengan hasil akhir itu adalah slip gajinya dengan slip gaji yang soft copy, dikirimkan ke email masing-masing karyawan, dan email karyawan itu hanya dibuka oleh dia sendiri dengan meminta password ya, dengan meminta kode verifikasi password yang memang akan sangat aman gitu. Nah, itu
Itu ya kalau kalau saya contohkan, kalau saya ambil contoh itu contoh yang sistem informasi penggajian, kapan perangkat lunak harus dijalankan berarti akhir tahun. Nah mungkin untuk pengembangan sistem yang lainnya bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi-kondisi yang akan kita kembangkan, terkait dengan awal tahun akhir tahun kah, terkait dengan karyawan, terkait dengan apapun itu. Jadi coba dilihat risk manajemennya, faktor risiko apa aja yang akan terjadi sehingga kapan akan bisa tepat waktunya untuk dijalankan. Gitu untuk poin 5 ini ya. Coba lihat turun keduanya. Di sini turun keduanya berpengaruh terhadap model pengembangan perangkat lunak yang akan digunakan ini. Jadi jangan sampai waktunya tidak tepat akan berpengaruh gitu. Misalnya berpengaruh kepada, kalau di sistem HRD itu berarti tadi terpengaruh terhadap APBN-nya. Kalau di surat jalan mungkin berpengaruh terhadap kapan sih jangan sampai surat jalan itu mengganggu operasional gitu. Jadi harus benar-benar tepat waktu kita akan menggunakannya gitu. Oke, kita lewat ke selanjutnya. Nah, ini fungsinya. Tapi sebelum fungsinya saya akan jelaskan dulu berkenaan dengan poin ini ya. Jadi nanti teman-teman kalau sudah coba lihat video ini, Anda silakan absen. Anda absen. Kalau Anda yang tidak mengerti atau bertanya, silakan bertanya melalui chat ya. Jadi di komen. Jadi silakan komen di YouTube itu ada komen. Silakan ketik, nanti saya akan jawab di situ. Dan kalau misalnya untuk absen ya, karena memang ini saya menggunakan web atau tutorial web ya, jadi Anda tolong isi komentarnya dengan menjawab absen, hadir ya, dan juga kalau ada bertanya silakan di situ ya. Oke, kita coba lihat ke layar lagi, balik ke laptop ya. Di sini ada fungsi SRS. Apa saja fungsi SRS? Yang pertama adalah mencatat semua kebutuhan calon pengguna perangkat lunak. Mencatat semua kebutuhan calon pengguna perangkat lunak. Jadi user itu dipelajari apa kebutuhannya. Setelah didapat kebutuhan usernya, tuangkan kepada SRS dan itu akan menjadi keputus tadi. Lanjut sekarang. Jadi semua catatan user itu, kebutuhan user dituangkan kepada SRS. Lalu fungsi SRS berikutnya adalah sebagai kontrol saat proses pengembangan perangkat lunak dilakukan. Jadi kalau misalnya pengembangan perangkat lunak kita lakukan, ya kan nanti kan ada QC tuh, ada QC. Nah, QC itu biasanya kalau di sistem informasi itu dilakukan adalah dengan melakukan testing and implementation atau testing dulu deh. Dan testing itu bisa metode black box atau white box. Nah itu salah satunya untuk mereview aplikasi itu ya melihat kepada SRS yang dibuat. Jadi apakah sistem informasi yang diciptakan itu sudah sesuai dengan SRS belum? Itu juga bisa dijadikan sebuah testing ya, secara fungsional gitu. Lalu fungsi SRS lainnya adalah digunakan sebagai acuan pada saat pengujian. Nah ini pengujian dilakukan sehingga hasil akhir sesuai dengan lakukan. Nah ini kalau saya jelaskan, jadi SRS itu menjadi sebuah testing. Jadi kan ada black box, ada white box. Nah black box itu adalah menguji sistem dengan secara fungsional. Apakah fungsinya jalan apa enggak. Nah pada saat itu pun bisa dilakukan untuk mengcompare antara dokumen SRS versus sistem yang sudah ada. Kalau hasil compare-nya sama antara dokumen yang sudah diciptakan dalam SRS atau permintaan customer atau user requirement-nya sudah tertuang dalam SRS itu sama versus dengan aplikasi yang sudah jadi, artinya memang itu sebagai acuan untuk melakukan komparasi ya. Sehingga kalau di compare dan sama, artinya memang sistem itu sudah sesuai dengan permintaan user ya. Lalu fungsi yang lain adalah dijadikan pedoman jika terdapat perbedaan pendapat antara calon pemakai dengan pengembang sistem informasi. Nah ini ya, ini yang perlu Anda catat juga. Jadi kalau misalnya
SRS itu sudah lengkap sesuai dengan user requirement, jadi Anda harus cetak SRS-nya. Dan SRS itu harus ditandatangan oleh kedua belah pihak. Jadi kalau saya konsultan, saya akan menyediakan kolom di terakhir itu di sini misalnya tanda tangan user requirement. Nah, tanda tangan usernya. Jadi kita koordinasi dengan user dan ditandatangan oleh user bahwa kita sudah melakukan koordinasi. Nah, setelah koordinasi dituangkan ke SRS, user harus baca lagi. Bener kan yang saya wawancara kemarin tuh rekapannya seperti di SRS enggak? Kalau benar silakan tanda tangan. Kalau enggak ya apa yang harus saya update lagi gitu. Lalu di sini juga saya akan siapkan tanda tangan dari level tingginya. Level tinggi itu artinya apakah itu stakeholdernya bosnya manajer atau bosnya itu presiden direktur, dia harus tanda tangan. Sehingga setelah ditandatangan adalah sepakat bahwa SRS itu adalah sebuah acuan bahwa itu akan menjadi acuan utama untuk pembuatan sistem. Jadi kalau sistem informasi sudah sama dengan SRS, artinya kita sudah menjalankan tugas sesuai apa yang mereka mau, gitu loh. Jadi ini makanya SRS itu dijadikan pedoman jika terdapat perbedaan pendapat. Misalnya setelah lihat sistem nih, sistem sudah jadi, silakan di testing, oke jalan semuanya. Ternyata presiden direkturnya bilang, loh kok ada fungsi ini, loh kok nggak seperti ini, saya maunya seperti ini. Kita tidak bisa bicara banyak melawan mereka. Kan apa? Karena dengan komentar kita bisa berdebat kusir. Nah, lebih baik silakan lihat kepada acuan utamanya. Apa itu acuan utamanya? Acuan utamanya adalah SRS. Dengan SRS ini menjadi sebuah acuan bahwa kita mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang sudah disepakati di SRS. Begitu. Oke, jelas ya? Gitu. Lalu fungsi lainnya adalah bukti bahwa di sini ya. Bukti ya, kita Nah, bukti bahwa pengembangan telah melakukan tahap software requirement analysis. Nah, gini. Jadi tahapan pengembangan LPL kan diawali dengan software requirement, ya, mengambil informasi dari user, apakah yang akan mereka inginkan sistem seperti apa sih, gitu. Sistem apa sih yang mereka inginkan? Nah, itu kan berarti software requirement analysis. Nah, itu tahapan itu. Jadi kalau sudah jadi SRS, artinya kita sudah melewati tahapan ini. Tahapan selanjutnya apa ya? Tahapan selanjutnya adalah desainnya, sistemnya, codingnya, testingnya, implementasinya, dokumentasinya, dan selanjutnya selesai. Gitu ya. Ini adalah salah satu fungsi dari SRS. Oke. Kalau ada bertanya, silakan isi di kolom komentar. Nanti saya akan coba jelaskan tambahannya di kolom komentar apa yang Anda tanyakan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kriterianya nih. Ya. Kriteria SRS. Yang pertama adalah benar atau correct. Yang kedua tepat atau precise ya, atau presisi gitu ya. Ketiga adalah ambiguity. Jadi jangan ambigu, jangan ngambang ya. Harus pasti. Harus benar, harus tepat, harus pasti, dan harus lengkap komplit. Lalu poin ketiganya adalah bisa diverifikasi. Jadi SRS itu bisa diverifikasi, verifiable ya. Lalu konsisten. Nah, konsisten itu jadi di SRS itu kalau permintaannya nanti ada menu apa gitu kan, di menu itu ada kata-kata input. Nah, nanti di SRS lainnya jangan entry gitu. Jadi harus kata-katanya harus konsisten. Jadi orang itu mengerti. Dari penjelasan awal sampai penjelasan akhir ada kata-kata yang konsisten. Kalau input semua, kalau ada entry semua. Jadi enak dibacanya SRS itu, dan bisa juga dipahami oleh stakeholder yang membutuhkan aplikasi ini. Ya, setelah konsisten juga ada understandable, ya, bisa dipahami, bisa dimengerti, lalu bisa dimodifikasi. Jadi SRS-nya bisa dimodifikasi kalau mereka ada kurang paham.
Ya, mereka misalnya kita sudah buat SRS, ternyata ada kekurangan informasi yang dari mereka sehingga mereka minta ditambahkan, kita tambahkan lagi. Ya, karena tahapan SRS sebelum ditandatangan adalah memang ya dibolehkan atau dibuka untuk update kalau mereka ada inginkan apa gitu. Ya. Lalu dapat ditelusuri traceable. Nah, ini juga dapat di tracing ya. Jadi kalau kita buat komunikasi, kita bikin bab per bab untuk poin-poin penjelasan di SRS, kita bisa tracing mana yang akan diperbaiki gitu. Berikutnya harus dapat ya di sini nih. Di sini ya, kalau ini kan berarti ditelusuri, accessible, modifikasi, unstable, konsisten gitu ya. Saya akan coba menggunakan pointer lain. Ini ya. Ini sudah semua. Nanti coba kita lihat ini. Harus dapat dibedakan bagian what atau bagian spesifikasi dan bagian how, bagaimana yang menjelaskan, bagaimana menjelaskan what tadi. Nah, jadi di SRS kan ada user requirement. Nah, nanti ada kalau kita lihat di sini what apa yang akan di spesifikasi yang dikembangkan apa, dan how bagaimana untuk menjalankan sistemnya, ya itu harus jelas ya. Dengan kejelasan ini SRS-nya akan bisa dipahami oleh stakeholder. Poin berikutnya adalah dapat mencakup ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, di poin ini dapat mencakup dan melingkupi seluruh sistem. Nah, ini SRS itu harus mencakup seluruh sistem. Dengan SRS nanti sistemnya dengan SRS-nya akan sama. Karena SRS itu akan menjadi panduan kan, akan menjadi panduan atau akan menjadi sebuah acuan. Nah, seperti yang slide sebelumnya tadi. Lalu di berikutnya adalah dapat melingkupi semua lingkup operasional, misalnya interaksi fisik dan operasional. Itu ya. Jadi kembali lagi ke bisnis proses. Jadi kalau bisnis proses itu ada tahapan-tahapannya, di sini ada tahapan pengajuan barunya. Nah, tahapan pengajuan barunya apa? Dibikinlah seperti yang kemarin saya ajarkan, itu adalah membuat flowchart ya, membuat flowchart, atau dengan cara flowchartnya itu apa kemarin tuh ya, yang ada stakeholdernya ya. Jadi flowchartnya itu flowchart untuk fungsional flowchart, fungsional atau cross function fungsional. Jadi cross function fungsional flowchart itu bisa digambarkan alur dari proses sistem itu. Nah, itu dituangkan di situ. Nah, jadi kalau di deskripsi itu ada usulan sistemnya ini, sistem lamanya apa, usulan sistemnya yang baru seperti apa. Nah, itu kan harus mencakup dari proses bisnis yang ada ya. Kalau tadi sistem informasi surat jalan, artinya dari mulai user itu membuat surat jalan sampai surat jalan itu jadi, surat jalan itu dicetak ya, itu itu diceritakan di situ dengan menggunakan flowchart atau cross functional flowchart ya, itu digambarkan di situ. Nah, dengan seperti itu SRS-nya akan semakin mantap gitu, bisa menjelaskan semuanya ya. Dapat melingkupi semua lingkup operasional tadi udah bisa ya. Berikutnya adalah di sini bisa mengembangkan sistem seperti yang dilihat oleh pemakai. Bisa menggambarkan sistem yang dilihat oleh pemakai. Nah, ini ya. Jadi kriteria dokumen SRS itu yang baik adalah sebagai gambaran juga sistem yang akan dijalankan. Ya, sebagai gambaran sistem yang akan dijalankan nanti. Nah, di situ lalu poin berikutnya harus toleran, bisa menerima terhadap ketidaklengkapan, ketidakpastian, dan ketidakkonsistenan. Jadi kalau misalnya SRS-nya itu masih ada ambigu, masih ada tidak konsisten kata-katanya, ya harus dirubah lagi sesuai dengan prinsip awalnya, yaitu tepat, presisi, no ambigu, lengkap, komplit, repeatable ya, dan sebagainya.
sehingga nanti di sini bisa mengcover. Jadi SRS itu bisa, ya memang tidak ada yang sempurna ya, tapi paling tidak sudah memenuhi syarat kriteria dokumentasi SRS sudah baik gitu ya. Poin terakhir adalah harus bisa dilokalisasi dengan sebuah coupling, yaitu hubungan ketergantungan antara dua model yang tidak terlalu erat gitu ya. Oke, itu adalah kriteria dokumen SRS. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Poin yang harus dihindari dalam SRS: over specification atau penjelasan yang berlebih dan berulang-ulang sehingga menjadi tidak jelas. Ini jangan membuat SRS itu ada kata-kata yang diulang-ulang tapi orang itu makin tidak paham ya. Atau misalnya sebelumnya udah paham tapi ini diulang lagi, tapi ulangannya kata-katanya beda, nggak konsisten, sehingga nanti akan menjadi ambigu. Nah itu ya, jadi pertama sih jangan mengulang-ulang, kedua kalaupun mengulang harus sama gitu sehingga jelas gitu. Lalu tindakan unconsistent ya, tadi yang saya jelaskan ya, hindari misalnya ada kata-kata input dan entry ya, jadi nggak konsisten kan. Jadi kalau input semua, entry semua, jadi konsisten, orang juga nggak bingung jadinya. Lalu ambigu dalam kata atau kalimat, jangan sampai menggantung gitu loh ya. Misalnya ada kata-kata menggantung, jadi perlu penjelasan lagi sehingga orang akan bertanya lagi kepada konsultannya, ini apa maksudnya. Jangan sampai orang akan menanya gitu. Jadi jawab pertanyaan mereka itu dengan memberikan kata-kata yang bagus, kata-kata yang konsisten, kata-kata yang bagus di SRS, sehingga pertanyaan mereka terjawab sendiri oleh pemahaman mereka dalam membaca SRS itu. Nah ini menuliskan mimpi-mimpi itu hal-hal yang tidak dilakukan ya, gitu ya. Jadi jangan sampai ambigu aja ya, jangan over spesifikasi padahal tidak termasuk spesifikasinya gitu kan, itu juga termasuk ambigu gitu ya. Yang tidak di-cover oleh sistem jangan dijelaskan di SRS, yang dijelaskan di SRS harus dituangkan di dalam sistem, itu kuncinya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Aspek yang terkandung di SRS apa aja? Fungsi, menjelaskan fungsi dari perangkat lunak digunakan untuk apa, keperluan apa. Sifat perangkat lunak dan datanya. Wah, ini fungsinya harus dijelaskan di SRS ya. Kalau kita lihat atau yang kita pernah pelajari di manajemen proyek, itu berarti di fase initiation itu harus jelas. Nah, begitupun dengan SRS, berarti harus jelas di awal, dapat menjelaskan fungsi dari perangkat lunak yang digunakan untuk apa keperluannya gitu. Sifat perangkat lunak dan datanya. Jadi jelas tuh di SRS itu fungsi perangkat lunak digunakan untuk keperluan proses apa, keperluannya apa. Jadi kalau tadi surat jalan itu berarti fungsinya adalah membuat sistem informasi surat jalan, ya kan? Digunakan untuk apa? Untuk keperluan tim pengantar atau untuk melengkapi pekerjaan administrasi dalam melakukan pembuatan surat jalan, gitu kan? Lalu sifat perangkat lunaknya bisa mencetak dan bisa men-scan barcode untuk barang-barang yang akan dikirim. Datanya nanti akan tertuang di dalam database dan database akan di-backup setiap beberapa periode. Nah, itu fungsinya supaya mencapai seperti itu, ya. Nah, ini kalau non fungsi berarti sifat aplikasi yang dibangun itu di dalam SRS harus dituangkan, reliability-nya, maintainability-nya, security-nya, ya bagaimana security-nya, maintainability-nya, bagaimana cara membackup database-nya, dan reliability-nya itu ya harus real gitu kan, datanya bagus gitu. Integrity harus bisa diyakinkan bahwa dengan sistem ini bisa digunakan dan berjalan terus bagus, bisa juga digunakan sebagai evidence ISO dan sebagainya. Integrity ya, jadi minimize error akan menjadi integrity lebih bagus lagi. Ergonomik, nah bagaimana ergonomiknya? Jadi dengan menggunakan aplikasi surat jalan ini mereka bisa lebih cepat kerjanya,
tidak harus manteng di sistem terus, bisa dengan scan barcode, jadi ergonomik lah, enak dijalankannya sistem itu ya. Performanya ya berarti performanya lebih ke misalnya di tes nih aplikasinya, pada saat klik menu jangan lama, lemot, keluarnya lama gitu, jadi performanya harus bagus. Jadi pada saat klik menu langsung keluar menunya, klik input harus keluar data-datanya. Apalagi kalau misalnya mereka lagi tracking ya, tracking database surat pengiriman nomor 1 di tracking, dia lama keluarnya. Nah, sistem yang bagus adalah sistem yang performanya bagus, jadi setelah klik 1 detik langsung keluar gitu. Oke, nah itu adalah fungsi-fungsi dan non fungsional dalam CSRF, saya harus jelaskan ya. Oke, kalau nggak paham kembali lagi silahkan isi komentar, kami akan jelaskan, kita akan jelaskannya. Oke, balik lagi ke slide berikutnya. Di slide berikutnya adalah siapa yang terlibat di SRS. Sudah pasti user. Sudah pasti user. Karena user adalah yang pertama harus dicari informasinya, diwawancarainya dalam tahapan user requirement itu adalah user. Orang yang mengoperasionalkan menggunakan produk final, perangkat lunak yang dibuat. Ini benar. Soalnya user juga akan yang menjalankan sistem itu dia gitu. Kedua siapa? Sponsor atau klien atau bosnya lah gitu, yang membiayai sistem ini dan menentukan arah sistem yang sebenarnya. Jadi walaupun si usernya minta poin-poin apapun BPNC, tapi orang ini juga harus diperhatikan ya, bosnya lah gitu. Sistem analis ya, ini juga harus perhatikan ya, siapa yang terlibat ya, sistem analis terlibat pastinya. Karena apa? Karena sistem analis adalah yang berkomunikasi awal dengan user atau dengan pengguna akhir ya. Lalu software engineering pasti, karena dia nanti akan membuat coding ya. Orang software engineering adalah merupakan orang yang bekerja setelah kebutuhan perangkat lunak dibuat. Jadi kalau udah SRS dibuat ya udah, mereka akan coding, akan membuat aplikasinya, akan menjalankan sistemnya ya. Ini juga dia yang terlibat. Programmer juga sama. Programmer orang yang akan menerima spesifikasi perancangan perangkat lunak, membuat kode dalam. Nah, jadi programmer sama software engineering akan bekerja sama tuh setelah SRS itu tercipta gitu ya. Tercipta. Oke, lanjut. Test integration group, kumpulan orang yang melakukan tes dan mengintegrasikan modul. Nah, ini ya. Jadi kalau di sistem perbankan ya, itu yang terlibat di SRS banyak ya. Misalnya user sudah pasti ya, mungkin diwakili oleh manajer yang akan menggunakan aplikasi tersebut. Lalu ada QA ya. Lalu ada auditor internal, biasanya mereka auditor internal itu ya sama, ini terlibat juga pada saat SRS sudah jadi. Lalu ada juga tuh yang terlibat itu misalnya MR, manajemen representatif. Karena manajemen representatif atau MR akan membuat mengupdate proses yang ada setelah sistem ini jadi gitu loh. Jadi banyak yang terlibat di sini. Maintenance group, orang yang memantau dan merawat performa sistem perangkat lunak yang akan dibuat selama pelaksanaan dan pada saat modifikasi muncul 80% pekerjaan itu. Jadi kalau udah 80% pekerjaan sudah harus di testing, sudah harus melakukan testing, belum diimplementasi, itu maintenance group harus terlibat juga. Technical support ya, orang-orang yang mengelola atau memanage pengembangan perangkat lunak, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi ya. Jadi technical support juga pasti terlibat, termasuk nanti networkingnya. Kalau memang itu aplikasi itu harus bisa dijalankan di beberapa klien, jadi harus terlibat juga technical supportnya. Staff atau cleric work, bertugas mengetik, memasukkan data, membuat dokumen. Nah, ini kan tugas akhir setelah selesai
pengembangan sistem, di coding, di testing, sistem jalan, tentunya harus dibuat sebuah dokumentasi, sehingga nanti dokumentasi itu adalah yang di attach atau dilampirkan pada SRS, sehingga nanti akan menjadi lebih lengkap lagi. Nah, nanti coba kita jelaskan isi standar dari SRS ini, ya. Nah, kalau di sini isi standar SRS itu di IEEE adalah organisasi internasional, atau IEEE ini adalah triple E ya. IEEE adalah organisasi internasional beranggotakan para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan produk teknologi, meningkatkan hak manusia. Ini berarti kontrolnya ya. IEEE memiliki kepanjangan yang dalam Indonesia berarti insinyur listrik dan elektronik. Oke. Nah, di sini di IEEE itu menjelaskan isi SRS itu ada introduction, ada general description, ada spesifikasi description, ada appendix. Nah, ini adalah 4 poin yang harus masuk menurut si IEEE. IEEE itu menspesifikasikan bahwa SRS itu harus terdapat 4 poin ini: introduction, general description, spesifikasi description, dan appendix dan index. Gitu. Ya, nah ini menurut IEEE ya, gitu. Oke, kita masuk lagi. Oh, ini. Jadi menurut IEEE ini adalah introduction. Apa sih introduction? Introduction adalah diberikan pengantar mengenai spesifikasi, baik itu mengenai definisi, tujuan, serta membaca, ditargetkan untuk membaca SRS ini, serta pengenalan secara umum mengenai spesifikasi. Nah, ini tujuannya. Jadi induction dulu gitu loh. Induction atau tujuan ya, atau initiation kalau di project management. Jadi ini yang harus dibuatkan dulu nih. Kalau menurut IEEE itu ini harus ada. Ya. Lalu general description ada ruang lingkup ya, kalau di deskripsi ruang lingkup ya, atau di proposal lain ruang lingkup. Nah, ini general description-nya. Jadi SRS itu harus mencakup ruang lingkup ya. Pada bagian ini dijelaskan mengenai perspektif produk, fungsi-fungsi produk, karakteristik user, dan batasan umum di sistem. Nah, ini ada batasan umum di sistem itu dituangkan di general description. Jadi di general description itu bisa menjelaskan lagi lebih detail mengenai sistem nantinya itu ya, termasuk batasan-batasannya dan ruang lingkupnya ya. Nah, ini jadi poin kedua dari IEEE ini adalah general description. Nah, ini contoh tujuan penulisan dokumen ya. Kalau kita contohkan di sini contoh tujuan penulisan dokumen. Nah, ini contohnya ya. Contohnya dari poin tujuan ini ya. Tujuan ini saya akan contohkan ini. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan perangkat lunak sistem informasi apotek. Tujuan dari penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun. Pengguna dari dokumen ini adalah pengembang perangkat lunak, sistem jual beli obat, atau apotek pengguna user. Dari perangkat lunak atau personal ponsel yang terlibat dalam sistem. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan acuan dalam proses pengembangan dan sebagai bahan evaluasi pada saat proses pengembangan perangkat lunak maupun di akhir pengembangan. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah dan lebih terfokus serta tidak menimbulkan ambiguitas ya, terutama bagi pengembang perangkat lunak sistem jual beli obat pada apotek. Nah, ini adalah contoh atau gambaran tujuan pada saat SRS dibuat. Jadi SRS ini tujuan ini gitu ya. Nah, ini ruang lingkupnya. Kalau di apotek ruang lingkupnya ini kalau bisa dijelaskan. Ruang lingkup dari apotek ini adalah satu sistem mampu melayani pembelian obat yang dibeli dan perhitungkan harga dijual. Lalu sistem mampu melayani pendaftaran untuk user yang ingin menggunakan fasilitas sistem. Sistem dapat melakukan pencarian barang, fasilitas login untuk admin dan karyawan loket. Berarti ini lebih ke access role ya, access role. Jadi
login buat admin mana, login buat karyawan mana, itu akses role-nya di sini diterapkan di ruang lingkup ya. Untuk menghindari penyalahgunaan akses, benar nih, untuk menyalahi penyalahgunaan akses ada akses role-nya, role akses ya. Admin dan karyawan dapat melihat rekapitulasi hasil penjualan dan hasil pembelian. Nah, ini juga ruang lingkupnya ini bisa dituangkan di sini. Admin dan karyawan dapat melihat persediaan barang. Nah, jadi poin-poin sistem itu nantinya akan dituangkan di ruang lingkup. Jadi kalau ada sistem ditanyakan, ya kalau yang ditanyakan tidak masuk di sini, ya pada saat di user requirement-nya harus jelas, sehingga nanti ruang lingkupnya yang pasti dituangkan ke SRS juga jelas, ya. Jadi poin utama adalah analisisnya nih. Jangan sampai Anda sebagai tim analis, ya sebagai tim analis itu kurang informatif, kurang dalam mengembangkan pertanyaan dan kurang dalam menggali user, sehingga nanti ada kekurangan di sistem akan menjadi bumerang buat kedepannya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana cara menggali informasi dari user sehingga aplikasi yang akan dibuat itu jelas sejelas-jelasnya, dan SRS itu adalah acuan sebagai acuan yang memang harus dijalankan di sistem. Nah, poin ketiga dari IEEE ini adalah spesifikasi description. Apa isinya? Kebutuhan fungsional. Bagaimana membahas mengenai kebutuhan fungsional sistem. Nah, ini udah mulai desain nih. Jadi kalau di skripsi itu kan desainnya, nanti dibuat tuh model prototype sistemnya seperti apa. Nah, ini spesifikasi description, lebih lengkap lagi. Use case ini menggambarkan seluruh kerja fungsional. Ini kalau nanti kalau di skripsi kan dituangkan use case, sama di SRS juga ada use case, jadi dituangkan tuh aktor-aktor yang berkomunikasi dengan sistem itu dituangkan di sini, gitu ya. Use case yang digambarkan menunjukkan seluruh kerja fungsional dari perangkat lunak. Nah, ini ya. Kebutuhan data, kebagian ini membahas mengenai data-data yang dibutuhkan dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, itu data-datanya apa, gitu kan. Data-data ini mencakup semua data yang diperlukan oleh perangkat lunak dalam prosesnya, ya. Ya, nanti bisa kalau misalnya memang kebutuhan datanya untuk apotek, berarti kan harus ada database apotek, database obat, ya kan. Nanti akan dibikin kode itu akan relate ke barcode, sehingga pada saat barcode itu di scan di obat itu akan muncul deskripsi obat tersebut. Ini kebutuhan data-datanya harus jelas. Data-data ini bisa berupa masukan serta keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem atau perangkat lunak. Nah, itu ya, gitu. Nah, ini contoh use case-nya, kebutuhan use case diagramnya. Ada login, ya. Admin itu bisa apa aja di sini digambarkan di use case diagramnya. Kebutuhan datanya apa? Nah, ini kalau di sini ada antarmuka, ya. Kebutuhan perangkat lunaknya apa aja? Ada PC, laptop, monitor, keyboard, mouse. Kalaupun memang perlu jaringannya, kalaupun memang perlu sistem itu di running di klien, berapa workstation, nah itu dibutuhkannya, tulis sebagai kebutuhan datanya. Kebutuhan kualitas sistem, bagian ini menjelaskan secara spesifik faktor-faktor dari kualitas sistem yang dibutuhkan, batasan sistem, ya. Ini kebutuhan kualitas sistem antar mukanya. Nah, ini batasan-batasan sistemnya. Jadi Anda bisa melihat batasan sistemnya. Gitu. Jadi kalau di sini, ini juga nanti di skripsi bab 4 ada. Kalian bisa menjelaskan deskripsi arsitekturnya, ya. Paket sistem informasi, login, apa keterangannya, transaksi apa aja menunya, dan bagaimana keterangan dari menu ini. Lalu paket interface-nya, apa use case terkaitnya atau menu-menunya apa aja di sini, lalu apa sih keterangan dari menu-menu ini, nah, itu jelaskan semuanya. Nah, kalau appendix dan index adalah pada bagian appendix dan index ini hanya ditambahkan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam spesifikasi dari seperti ini. Jadi dilampirkanlah lampirannya, ya, gitu. Jadi bisa dilihat lah. Jadi kalian coba. Nah, mungkin akan saya tugaskan, ya, dan kalau misalnya sudah lihat video ini, tugas Anda adalah cari
di Google kalian cari contoh dari SRS. Contoh SRS kalian cari, nanti saya akan buka di Google Class tugasnya, nanti kalian upload apapun itu jenis SRS-nya, kalian upload ke dalam bentuk PDF, nanti upload di Google Class ya. Nanti akan saya buka tugasnya di situ. Tugas pertemuan keempat mengupload SRS gitu ya. Cari aja ya. Manfaat dari SRS itu apa? Itu di appendix dimasukkan. Jadi untuk menunjukkan kepada pembaca mengenai spesifikasi suatu perangkat lunak atau sistem dengan jelas serta kebutuhan-kebutuhan baik itu fungsional maupun non fungsional ya, serta batasan-batasan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem. Ini appendix-nya. Jadi appendix itu lampirannya ya. Oke. Nah, end slide show artinya untuk materi SR itu sampai sini ya. Tolong teman-teman nanti cari SRS, cari di Google atau googling, silahkan cari SRS. Nanti dari SRS itu upload tugas pencarian itu dan dimasukkan dalam bentuk PDF, dan PDF nanti diupload di Google Class. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kalau Anda ada pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom komentar, dan silakan isi absen kehadiran Anda dengan memberikan komentar hadir dan memberikan NIP dari komentar tersebut. Oke, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena memang ini di hari raya Lebaran Idul Fitri ya. Jadi semoga kalian senang di kampung masing-masing, dan